program cara swadaya dari pemerintah misalnya itu ngasih bantuan, dilakukan penanaman di situ. Dan memang karena berhadapan dengan laut lepas, angin yang kencang luar biasa, kalau di sana kan tidak ada lagi penghalangnya. Akhirnya aren ditanam beberapa hari kemudian itu udah habis dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Unia di podcast Satu Kata di kanal Public Insight. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Dia adalah penggiat lingkungan, kawan Pontianak, tapi banyak main-main di bawah. Dia adalah Lani Ardiata Hadiakan. Ya, benar bang. Untuk kita dulu, Betul. tak tahu sadari yang biasa siapa? Ucup. Apa dia bagi Ucup? Tahun 2012 lah tentang mahasiswa baru di pada ini Fakultas Ilmu Sosial Politik di Universitas Dibuah. Jadi pada waktu itu lagi ospek itu diminta sedotan sebenarnya Indonesia aja ya. Cuman karena kita nyambut itu cucuk, nah itulah kecetas nama ucup. Bala tahu sana anu lagi nama kau ucup, cucup betul ya. Jelek na cucup jadi kan upas orang jadi ucup. Cerita sampai bisa terjun di lingkungannya, pegiat lingkungannya. Boleh awak cerita dari awal gabung di lembaga Kemauan sampai sekarang jadi koordinator Kemauan wilayah Mempawah. Cerita lo Cuk, sedikit Cuk. Banyak orang yang belum tahu nih. Siapa sih Cuk sebenarnya? CEO yang punya mana? Jadi saya itu sebenarnya awalnya lahir dari organisasi gerakan mahasiswa tepatnya di sebelah nih Coba ya? GMT Pak. Dia ini, oke. Mahasiswa Indonesia memang pada waktu itu kita aksi-aksi analisis kebijakan dari kegiatan-kegiatan lainnya yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman pada waktu itu. Nah, kenal kegemawan itu tahun 2013 atau 14 itulah, sekitar 13 ke 14 yang memang kebetulan di Kemauan itu dewan terdirinya kan memang kata alumni Kennedy Bang. Jadi saya banyak interaksi ke senior-senior pada waktu itu. Terutama waktu saya jadi pengurus cabang di tahun 2014, pasti tentu saya betul senior lah untuk bantu saya beraktivitas itu menjalankan roda organisasi di Kennedy itu. Cuman menariknya ya saya dididiklah di situ. Saya merasa di situ tempat saya pesantren ini saya lah gitu. Saya belajar tentang isu-isu lingkungan juga dari situ juga gitu. Sementara sebelumnya kita lebih banyak membahas soal isu-isu politik kan, ya kebijakan tidak berpihak pada masyarakat. Dan kemudian kita pelan-pelan, saya pelan mulai banyak diskusi sama senior-senior dan ternyata memang kondisi dunia gini sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi saya coba terputuskan kayaknya kalau berpolitik ini agak berat jadi akhirnya saya lebih baik ke Dipu tiap menikah. Cuman kayaknya memang seberapa besar dilakukan itu akan, saya meyakini bahwa itu akan berkontribusi untuk alam itu sendiri Pak. Jadi akhirnya saya terjun ke isu lingkungan. Nah, kalau lingkungan nih, kalau nggak salah nih lebih ke pesisir pantai. Betul. Enggak juga Bang. Sebenarnya ada di daerah pegunungan juga. Jadi kali kita juga ada di pendampingan Soalnya kena mahal kan dong. di pendamping. Jadi Tunggu, artinya sampai di pegunungan, lembah dan bukit. Kenapa banyak di pesisir? jadi sebenarnya enggak hanya di pesisir, itu juga di daerah-daerah dalam gitu kan. Sebetulnya memang kalau Gemawan itu pendampingannya tuh lebih ke menyasar ke daerah dalam ruang. Karena kita meyakini bahwa kelompok yang kurang diperhatikan itu sebagian besar itu di daerah dalam yang tak ada awal kunjungi, kita yang kunjungi kita lakukan pendampingan di situ. Misalnya kayak di Mempawah misalnya kan, kalau Mempawah itu kan sebagian besar kan pesisir, tapi ternyata ada kok gitu di Kecamatan Sandengiang misalnya, itu ada di beberapa desa di Sandengiang itu dalam jadi kita lakukan pendampingan di sana. Itu ada kelompok perempuannya, ada juga kita mendampingi LPHD Bang, lembaga pengelola hutan desa, yang memang di sana berdasarkan data pihak
peta indikatif air perhutanan sosial, di sana ada potensi untuk kita usulkan PS perhutanan sosial. Dan akhirnya kita coba bentuk kelompok namanya LPHT Desa Bungun misalnya kan. Ya saat ini yang udah ada sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu yang kita coba asistensi adalah Desa Umbun, Desa Suawangan, dan Desa Skabu. Jadi memang sebetulnya bukan hanya di pesisir, tapi justru malah di awal kita bergerak dari daerah dalam. Gitu. Pendampingan itu dalam bentuk apa? Macam-macam sih Bang. Jangan Awalnya kita pengorganisasian dulu. Gitu. Saya juga ada melakukan advokasi di tergantung isu yang kita lakukan itu. Kita juga ada melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk kita bagaimana mendampingi kelompok-kelompok yang ada di desa itu. Jadi sebetulnya kita dinamis Bang, jadi tidak terlalu terpaku pada program itu. Kalau memang bagi kita kita siasati ini akan mencapai output yang kita capai, ya kita lakukan itu Bang. Jadi memang dinamis lah. Kalau nggak salah nanam mangrove salah satunya. Ya, itu di pesisir kebetulan pada waktu tepatnya di Desa Bakau Kecil ya, Pak. Desa Bakau Kecil Jalan Nelayan itu. Di Jalan Nelayan. Nah, di situ tuh sebelumnya kita sempat pemetaan kita lihat ternyata abrasi ini udah luar biasa jauh, bahkan sampai mencapai 1 kilo lebih. Dan tentu kalau kita bicara dampaknya dengan nelayan gitu kan, itu sangat terasa Pak. Pertama dari segi misalnya kebutuhan untuk BWN misalnya. Kalau dulu untuk mencapai ke sana itu tidak terlalu jauh. Untuk mencapai ke titik yang ada ikan itu tidak jauh. Tapi karena dampak dari abrasi tadi itu akhirnya lebih jauh nih. Otomatis penggunaan bahan bakar minyaknya lebih besar kan. Kedua belum lagi kalau kita bicara soal abrasi yang semakin lama semakin mengikis, tentu itu juga akan mempengaruhi kondisi tanah di sekitar. Jadi akhirnya berakhir dari keresahan itu, akhirnya kita coba melakukan asesmen di desa Bakau Kecil. Kita coba bentuk kelompok di sana, kita coba asesmen di awal, dan kita dapat nih ternyata ada metode namanya metode selongsong bambu. Dan memang itu zaman dulu ya, kita gali-gali ternyata ada nih posisi metode selongsong bambu. Padahal sebelum kita masuk tuh ada program Bang. Program cara swadaya dari pemerintah misalnya, itu ngasih bantuan, dilakukan penanaman di situ. Dan memang karena berhadapan dengan laut lepas, angin yang kencang luar biasa, kalau di sana kan tidak ada lagi penghalangnya. Akhirnya hari ini ditanam, beberapa hari kemudian itu udah habis tercabut oleh ombak itu Mbak. Dengan metode selongsong bambu memang kita bisa katakan kita tidak langsung berhasil. Beberapa kali kita gagal. Karena memang metode selongsong bambu itu kan kita potong bambu dulu nih Bang. Sekitar 1 meteran gitu kan. Dan bambu ini kita jadikan sebagai media tanam untuk si mangrove itu sendiri. Dan menariknya kita tidak beli bambu Bang, karena waktu itu kita tidak ada anggaran kan. Jadi kita pakai popagol. Popagol itu yang ada di sekitar situ. Nah jadi memang popagolnya yang kemudian kita tanam di dalam selongsong bambunya. Setelah bukunya kita tebuk, udah ditebuk bolong gitu, baru kita masukkan lumpur, kita langsung situ tuh kita tancapkan dulu ke bambunya. Kita tanam di situ. Ini propagolnya apa nih? Propagol tuh kada sebelum jadi bibit, dia propagol dulu. Jadi dia belum ada daun tuh. Dia masih botak gitu tuh. Manjang botak. Itu yang tapi dia ada akarnya ya. Nanti lama-lama gitu tumbuh Bang. Tumbuh dan berhasil. Cuman memang dia tuh kayak kerdil gitu. Karena kita belum menggunakan ini, belum kita lubangin sampingnya. Nah, yang tadi siang kita lakukan, kita udah lubangin dulu. Nah, kegiatan tadi itu kan kolaborasi dengan teman-teman Muhammadiyah tuh. Teman-temannya kebetulan KKN di situ. Dia ngajak nanam mangrove, kebetulan kita udah berdasarkan pengalaman kita, bagaimana nih biar lebih efektif dan lebih berhasil lah, kita mau berhasil gitu kan. Nah, ya kayaknya harus ditembok nih biar akarnya, karena ini kan mangrove Bang. Itu akarnya itu kayak cangkal. Jadi kalau kayak akar ini kan, kalau kita tidak tembokkan sampingnya, otomatis akarnya itu harus mencari ke bawah sekali sampai dia lepas dari bangun tadi itu. Nah akhirnya itu kerdil ya dia tumbuh, dia tidak roboh Bang, kena
ombak dulu. Hasil dari kita bisa katakan bahwa metode selongsong bambu itu efektif untuk di desa Makau kecil. Di mana desa itu langsung berhadapan dengan laut lepas. Ketika angin kencang luar biasa kesanya. Kan? Dan efektif. Cuman ya ada beberapa kesalahan teknis yang kita lakukan. Nah ini dekordil. Susah untuk besar karena akarnya enggak keluar. Nah yang kali ini kita lakukan putar kebot ke kanan ke kanan ke kanan sehingga nanti akarnya mencari uang untuk mengepakkan akar gitu. Semoga harapannya nanti kita lihat beberapa bulan ke depan semoga bisa tersalah tidak kayak pertama itu Pak. Nah, kenapa harus pakai pohon mangrove? Memang pohon lain tak bisa ya dibakar. Bisa lah kalau di daratnya gitu. Cuma karena Untuk menahan abrasi dia kan? ya berhasil tadi itu kita merasa di sini persoalan abrasi sangat mengancam kehidupan masyarakat di situ. Terutama tadi itu kerugian secara ongkos. Maksud saya pohon lain itu tak bisa gitu. Harus mangrove kan? Dia hati-hati aja hati-hati. Nah, tapi itu bagian dari mangkuk juga. Cuman kalau untuk tanaman lain itu mungkin di belakangnya lah. Karena mangkuk ini kan sebagai ini ujung tombaknya daratan tuh menahan gelombang langsung gitu, pecah ombak lah gitu. Jadi makanya kita nanam mangkuk di situ. Kan mangkuk sendiri juga sekarang sebagai salah satu tanaman yang menghasilkan karbon kan. Kita berharap dari tumbuhnya mangkuk itu bisa meminimalisir emisi gas karbon yang hari ini begitu besar. Pada saat sebelum kalian datang, kondisinya gimana? Dan setelah kalian datang ke sana, saat ini kondisinya gimana? Sebetulnya kalau kita lihat perubahannya belum signifikan ya Bang. Karena tadi itu ada kegagalan tetapi nah berdasarkan hasil informasi dari yang kita dapatkan dari salah satu nelayan misalnya. Bukan CIA ya? Bukan. Jadi dari salah satu nelayan di situ dia bilang ada nelayan yang dapatkan nggak tahu ikan jenis apa gitu banyak gitu sampai berapa ton ya tadi. Karena ini kita belum bicara soal mangrove tumbuh nih. Bambu yang kami tancap tadi itu jadi tempat bermainnya ikan jenis itu tadi saya lupa ikannya apa. Jadi kata dia tuh jadi nelayan tuh ikan tuh kumpul di situ dari tempat bermain dikait sama nelayan tuh banyak hasilnya Bang. Boleh dimakan kan? Ikan makan, cuma saya tak tahu nama ikan itu. Kenapa ya? Bahasa sana kan tadi. Apalagi kalau tumbuh Bang, itu dari bambunya. Terus tanahnya juga mulai nambah kan, karena nyangkut di ini tadi bambu tadi tuh. Tapi harapan kita sih kalau dia memang bisa tumbuh dengan baik dengan yang kebaru ini. Teknik yang terakhir ini. Satu aja pohonnya itu bisa menumbuhkan yang lain-lain juga gitu. Satu yang tumbuh, apalagi kalau banyak yang tumbuh. Berapa pinat? Kita tadi nanam sekitar 100 Bang. 100 lebih bahkan tapi bibit yang kita tanam itu sekitar 300 lebih. Dari kemarin sampai sekarang udah berapa ribu batang? Oh banyak, adalah 1000-an. Ada. Karena beberapa aksi kolaborasi ini kita lakukan dengan berbagai pihak. Kita pernah kolaborasi penanaman itu dengan Silpa Indonesia ketika Kongres Silpa Indonesia di Pontianak di Kalimantan Barat. Kita juga pernah dengan Nipa Untan, kita juga pernah dengan Lantamal, kita juga pernah dengan komunitas peduli lingkungan yang ada di bawah. Jadi memang banyak kita bahkan ke masyarakat desa yang awalnya bilang percuma nanam itu nanti pun katanya karena berdasarkan pengalaman sebelumnya ya, ternyata ini sebenarnya udah mulai tumbuh itu mau ikut tadi juga ramai juga masyarakat yang ikut nanam. Nah proses nanam mangrove ini susah ya, mulai dari pembibitan sampai ditanam. Nah Bang, menariknya metode selongsong bambu ini kita tidak pakai pembibitan Bang. Bahkan dari propagol yang dari buahnya mangrove tadi kita langsung tancap situ itu bisa langsung tumbuh. Ini jenis apa sih? Karena ada belasan gua. Banyak Bang, saya tak ngerti gak bahasa. Kalau ini yang awak tanam nih? Mangrove katanya. Ada api-api. Ini kata siapa nih? Kata orang kampung situ. Ini pokok bakau, ini pokok api-api itu. Yang kami tanam ini pokok bakau. Di belakangnya ada pokok api-api. Nanti kalau udah pokok bakau tumbuh boleh tanam pokok api-api karena dia kayak sepupu. 2 kali terajang.
Kato ke sana. Mereka beda spesifik apa lah nama bahasa banyak sebenarnya. Banyak biting mana banyak apa namanya biotan apa Iya, binatang ya. Satu menit lagi ya, samanya banyak. Kita habis ni boleh. Udah lah, langsung ya. Jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita akan melihat ikan-ikan yang lewat. Halo guys, kalian cari percetakan di Pontianak yang hampir bisa apa aja? Datang aja ke Pesona Media. Yuk, Mimin kasih tahu apa aja sih yang bisa cetak di Pesona Media. Mulai dari banner, spanduk, stiker, paperback, packaging, plakat, tumbler, remuk, baju, topi, tas, buku, gantungan kunci, hingga berbagai kebutuhan promosi dan merchandise lainnya. Persona Media adalah solusi cetak untuk kebutuhan bisnis, pribadi maupun event. Di konsultasi cetak kamu sekarang. Oke, baik lagi masih bersama saya Uniliar di podcast Satu Kata di kanal Public Insight. Masih kita cerita-cerita tentang mangrove nih dengan Bang Ucup nih. Masih penasaran saya mangrove nih. Tadi belum cerita dulu tadi kan. Apa sih nama tu? Susah ya Ki. Nanam mangrove itu tadi dah karena saya suruh dikat tadi dulu. Cerita ke? Saya dapat tanah dia belum lengkap lah cerita. Siap. Jadi memang sulit Bang. Maksudnya ya pertama Pernah ya beli bibit? Atau dari awal memang nanam seorang atau gimana sih? kita enggak beli bibit Bang. Jadi sebetulnya di bakau kecil itu tuh memang udah ada mangrove yang tumbuh. Nah, dia tuh akan menjatuhkan buah-buahnya tuh Bang. Buah itu kemudian jadi bibit kembali. Makanya saya bilang tadi di awal, Dia nggak bisa disetek ke, dicangkok apa? tak ada sih. Kalau dia gambut mungkin bisa ya. Kristal, di stick bibit. Tapi kalau mangrove kayaknya enggak ini. Yang penting dia tumbuh aja. Dan untuk memecah obat yang datang langsung sehingga bisa menahan abrasi tadi. Luar biasa masih sana Bang. Kami pertama datang, Tapi Ya. apa lah? Jepang udah masuk belum kita datang? udah wah. Ya. Udah lewat ada, udah tadi kan dikit deh. Jadi memang tanahnya itu masih lumayan jauh. Sebulan ke depan tuh kita datang ini tuh udah mulai nampak gitu, nampak habisnya tuh ketika sore gelombang. Nah, jadi kan memang kalau dibilang susah kalau metode bambu itu. Cuman lebih efisien secara ekonomi Bang. Karena memang kita tidak beli bibit, kan? Karena kita ngambil propagol buahnya yang memang dari desa Lakau itu yang memang udah ada di situ ambil. Terus Nah, proses buah itu sampai jadi bibit tuh? di dalam selongsong mati Bang, ketika kita tanam kita tunggu 3-4 bulan tuh dia tumbuh daun 1, daun 2, ada 3 gitu udah mulai tumbuh. Cuman akhirnya tadi tuh kita udah senang Bang. Mereka bisa bertahan di tengah ombak yang besar. Mereka tumbuh, cuman akhirnya itu deal. Karena kesalahan di awal tadi tuh. Kesalahannya ya kita ndak lubangnya samping-sampingnya biar akarnya bisa keluar. Kalau dia ndak dilubangi, otomatis dia harus ke dalam dulu terus. Yang kita masuk, kita cacaan dari dulu. Itu tuh lumayan jauh, jadi akhirnya kelamaan kan. Akhirnya dia kerdil, dia ndak tumbuh besar. Berapa meter di dalaman? Mau tali 2 meter? enggak 1 meter lah. Karena 1 meter ke atas kan. Biar kita motor sisa kita setengah Bang. Karena setengah meter masuk ke dalam, kita keluar. Jadi memang sulit-sulit. Susah-susah gampang? Susah gampang lah. Kalau tekan di Selang dulu. Tapi kita anggap ini lebih efektif dibanding dengan metode pasar umumnya. Mulai kapan dapat kislon semua ini? Sejak asesmen itu Bang. Jadi ketika ada informasi dari masyarakat bahwa pernah ada leader itu, cuman memang tidak spesifik dikatakan tekniknya sejak ini itu. Kita coba lah tadi itu dari sekitar tahun 2024 kalau tidak salah atau 2023. Memang kita coba tanam dan memang saya senang lah dengan komunitas-komunitas termasuk ke beberapa meta-meta kita yang memang ketika kita ajak tuh dia ayo gas. Apalagi dengan metode ini agak unik kan, jadi doang metode yang lahir dari pengetahuan masyarakat lokal dan kemudian kita adopsi, kita kembangkan itu dan kita coba langsung. Kita enggak kok kalau cuma dengar gitu kan, oh ini menarik nih kayaknya. Nah, mungkin bisa kita coba. Kalaupun gagal kita udah siap sebetulnya Bang dari awal. Udah siap betul gitu. Nah,
kolaborasi pertama tuh kita dengan Aji loh. Dengan Aji kebetulan waktu itu ada kan kita tangan musik. Bukan Haji Badan. Dan si Jonas Aliansi Jurnalis Independen. itu pertama kali. Tuan mau gak bikin gitu? Mana saya baru dua tiga atau dua empat. Ini nggak salah ya. Itu Pak. Jangan dengar. Ya. Oke. Terus kenapa hanya bukan tuh. Kenapa sih? Memang hanya di Bakau ya memang bahwa yang abrasinya paling parah. Enggak Pak, banyak Pak. Apalagi di Tanjung tuh luar biasa. Tanjung mana? Yang Mempawah itu. Tanjung Pendek. Tanjung mana? Di Tanjung Mempawah apa sih nama? Tanjung Bungkung doang. Itu tuh kan sempat jadi wisata tuh. Bro, dekat mana ya? Sangat besar. Jokan? Bukan? Enggak, di kota Mempawah tuh. Ada kampungan kampung Tanjung Bungkung tuh. Sebelah Kuala dan Kuala. Sana pun lagi. Tak jauh dari konter lah tuh. Cuman dia belah lautnya. Itu pengalaman operasinya. Tapi kita cuma satu lah loh. Ini kan kalau kami bikin gini, kalau ini berhasil mungkin kita bisa adopsi. Kita aplikasi ke beberapa desa tetangga gitu. Sebetulnya memang butuh penanganan cepat ya Bang. Ini yang kita mampu Bang. Karena kalau sebenarnya kalau mau lebih efektif dan lebih mantap lagi itu sebenarnya pakai balok kubus. Cuman kan kalau kita pakai balok kubus tuh anggarannya fantastis lah. Itu sampai miliaran. Apalah kita nih itu aja. Jadi kita coba pakai metode yang memang sederhana tapi efektif yang bisa langsung tumbuh di situ dan bisa mengakar. Kita tidak bisa melawan inilah ya gelombang aja. Setidaknya kita bisa meminimalisir biar dia bisa tumbuh. Secara persentase tumbuhnya itu bisa dikatakan sekitar 70% atau dia teman. Cuman ini tadi kedil. Akhirnya lama-lama dia tidak besar tapi bangunnya lapuk. Habis gak akhirnya kecil tadi itu. Tadi selain hasil dari tanaman lontar itu, binatang-binatang lontar itu balik lagi gak? Atau kayak muncul ikan-ikan baru atau? Nah harapan kita ini tuh Bang, kalau seandainya tumbuh dan besar ini, nah dengan metode ini tidak tahu ya, saya punya keyakinan kalau ini akan berhasil nih. Saya tidak bilang terakhir, kalau gagal saya akan cari lagi bagaimana caranya gitu, karena ya Memang udah kali ya kan? nah ini kali kedua tekniknya baru gitu. Sebelumnya kita masih hidup, kita tidak tahu nih perkembangannya nih. Udah lama kok tidak berubah nih, tidak besar-besar nih ya. Itu jadi akhirnya kita kok salah kayaknya metode teknik kayak gini nih. Coba kita bolongkan ini. Jadi artinya penanaman yang dengan metode pertama itu udah berkali-kali Bang, udah banyak. Dan dengan ini ya, dengan semangat kita tuh, oh ini tumbuh udah aman nih, tidak kena ombak nih gitu kan. Istilah gimana sih? Udah tanam, dibiarkan, atau Ya ada. dikasih di... Enggak perlu pemupukan apa Bang, karena dia dilawat kan. Nah, yang paling penting itu sebetulnya kita harus siapkan sampan kayu namanya. Karena beberapa kita temukan banyak sampah-sampah yang kemudian nyangkut di situ. Misalnya apalagi ada kayak apa namanya? Ikannya apukat tuh banyak tuh. Jadi memang harusnya kompor dikasih sampan lah, sampan kayu tuh dia bisa jalan di situ. Kalau sampan lapang tak bisa karena bisa rosak dia karena rendah kan air. Selama Ucup berkecimpung ya, di apa sih di Pangkep, ada ya koordinasi atau bukan koordinasi sih, kerjasama dengan pemerintah setempat atau pemerintah provinsi? Itu biasanya menyambut Bang. Maksudnya kalau ada yang tertarik mau kayak inilah kayak baru-baru tadi siang itu lakukan mahasiswa KKN dari Muhammadiyah itu kebetulan sebetulnya dia tidak ada program di situ gitu. Cuman dia punya keinginan nih karena mungkin sadar akan kondisi di Bakau kecil tuh. Jadi si Anit tuh keren sih saya lihat karena dia langsung menghubungi saya, Bang aku pengen tanam mangga sama teman-teman gitu. Bisa dikatakan dia menginisiasi itu awalnya, maksudnya dia ngajak kita tuh karena dia tahu kita udah pernah melakukan penanaman di situ Bang, pengen tanam mangga, ayo kita gas. Jadi kita gandeng teman-teman kita lainnya. Sebetulnya kita tidak pernah menutup diri ya Bang, kita membuka kolaborasi sebesar-besarnya. Bila mau gas ayo kita gas gitu. Nah balik lagi tadi kalau pemerintah Juga Bang, ketika mereka ada program itu dan mau
Kan Lantamal misalnya, Lantamal juga pernah ngajak kita, ayo kita gas gitu. Nah, cuman kalau untuk di wilayah lain kita diundang, kita datang. Kita akan datang, kita tidak akan membatasi diri kita juga. Berarti bukan hanya sikap awak di Lompawa aja, dimanapun gas. Gas, kalau kebetulan memang free nih, abang ngajak saya nanam mangrove di mana, di Sambas misalnya, di Jawa ya, Jawanya daerah pesisir itu. Cuk tanam mana yuk, betul saya free, kosong ayo gas gitu. Karena memang senang lah kita masa, saya meyakini bahwa satu pohon ini bisa berkontribusi untuk masa depan kita. Minimal kita tidak bisa yang harusnya kita pakai 3-4 AC ketika di tengah panas. Dengan kita menanam satu pohon tuh kita bisa mengurangi penggunaan tuh bisa jadi 2 atau 1 gitu. Karena masih sejuk bang, kita ada banyak pohon nih. Cuman ya abang bansong lah macam mana kita sekarang nih. Nah, ya bagi masyarakat atau siapa yang mau nanam mangrove aja ya, Bang Ucup nih. Nah, boleh ke Bang Ucup? Boleh lah, Oh. gas-gas nah. Oke, Asal Kak. nak ngecak lumpur, nggak masalah. Tadi ada sangkut paut dengan jaring pedas. Jaring pedas itu dari apa sih? Kan ada sangkut pautnya dengan mangrove nih. Beda atau beda? Kalau jaring pedas ini kan jaringan petani berbasis komoditas bang. Nah, bisa kita kaitkan ketika kita lakukan pendampingan di, misalnya kita seperti di Bakau Kecil itu memang kebetulan belum, kita tidak di petani. Tunggu loh. Kalau awak nih pendampingan nih apa aja selain mangrove apa lagi? Bentuk pendampingan itu macam mana sih? Kadang kita identifikasi dulu bang, desa-desa yang menurut kita itu desa yang hari ini tidak dilirik atau walaupun malas pergi kan jauh misalnya infrastrukturnya jelek misalnya kan, justru kita suka doang kita begitu ke situ tuh gitu. Nah, kita identifikasi desa-desa itu dulu, mana yang perlu kita dampingi gitu kan. Terus nanti ketika kita masuk ke desa itu kita lakukan asesmen bang, kita analisis potensinya, masalah di desanya, kita coba memberikan pelatihan lah dengan mereka untuk membaca situasi di wilayah mereka, apa sih persoalan mereka, apa sih masalah mereka, apa sih potensi mereka yang kemudian bisa meningkatkan ekonomi, membantu meningkatkan ekonomi mereka gitu. Itu bang, jadi memang kita pergi ke desa itu, kita melakukan identifikasi dulu. Kalau di Wakau masalahnya mangrove. Selain itu Ada yang misalnya di desa yang petani komoditas gitu kan, dia punya potensi bang, punya potensi, dia petani, tapi kok dia tidak dalam tanda kutip kok belum sejahtera. Harusnya ya kita sama-sama tahu petani itu kan menjadi fundamennya negara hari ini. Nah, tetapi kok ada masalah apa sih? Nah, kita memberikan pelatihan-pelatihan tuh di desa-desa yang memang petani, misalnya petani padi, petani nanas misalnya. Nah, ada kelapa dan juga. petani kelapa. Nah, kemarin juga jari pedas membawa sama jari pedas di Sambas, kita ada melakukan pertemuan dengan 2 perusahaan dan salah satu perusahaan itu perusahaan kokopit bang. Nah, wilayah-wilayah yang punya potensi kelapa tadi kita undang gitu. Jadi ketemu langsung dengan pengusaha kokopit itu. Ternyata yang selama ini dianggap sebagai limbah itu punya potensi nilai ekonomi bang, yaitu menjadi kokopit, kokocip, kokofiber gitu. Mereka juga sadar, oh ternyata limbah kelapa ini bisa menghasilkan duit. Nah itulah langkah-langkah seperti itu yang kita lakukan. Kita mempertemukan pihak-pihak terkait dengan potensi yang di sini nih. Misalnya dia punya potensi kelapa, kita temukan dengan pengusaha kelapa. Dia punya potensi ini. Jadi kita coba rantai yang panjang tadi itu, kemudian kita coba jadikan jadi rantai pendek gitu. Jadi kita buka pasar rantai pendeknya biar jadi mereka tuh bisa memiliki nilai tawar langsung bang dengan pengusaha itu. Karena selama ini kan kita tahu sebagian besar petani itu ya dimonopoli lah oleh pihak-pihak yang memang punya kepentingan situ untuk memperkaya diri sendiri. Tapi sementara si petani yang bekerja langsung di lapangan itu ya begitu-gitu ya, itu bisa makan hari ini, besok habis cari lagi gitu kan. Harapan kita bagaimana mereka punya nilai tawar sendiri, harga mereka mampu nih bergaining di situ, mereka yang menentukan. Harusnya kan seperti itu, maunya kita gitu. Nah itu tugas kami sebagai perpanjangan tangan petani nih bang. Oh ternyata di sini ada potensi ini, kita temukan nih dengan pihak-pihak yang memang sesuai dengan potensi itu.
termasuk misalnya ada persoalan di desa misalnya, kemudian desa minta bantu untuk pendampingan hukum misalnya, ya itu kita coba dampingi, kita lakukan audiensi, lakukan advokasi bersama. Jadi sama-sama bang kita bergerak sesuai dengan apa yang terjadi di desa itu. Gitu. Kalau memang mau pengembangan produk turunan misalnya, kayak misalnya keladi ya di Jungkat itu kita dampingi Jungkat, kita kasih awalnya bibit, kita buka import, berhasil bang. Jadi tidak hanya keladinya yang kita jual, kita coba dengan teman-teman yang divisi ekonomi kreatif di Gemawan itu coba mendampingi nih, melatih mereka buat kritik, yang kemudian kita daftarkan sertifikasi halalnya, PIRT-nya, terus kita bantu pemasarannya gitu. Nah itu yang kita lakukan bang. Berarti setiap desa atau dusun itu beda-beda bentuk pendampingannya. Itu tadi saya bilang proses pendampingannya saya lakukan, walaupun memang kita udah punya output sendiri, kita punya outcome sendiri, tetapi dalam aktivitasnya kita selalu dinamis bang, menyesuaikan strateginya, menyesuaikan apa kebutuhan yang ada di desa gitu. Jadi tidak kaku lah kalau memang ini tidak bisa nih, kita coba dengan strategi yang ini gitu. Nah kepiawaian sebagai seorang community organizer lah yang dibutuhkan ketika melakukan pendampingan di desa itu. Berapa orang ya anggota Bang Ucup ya? Saya tidak tahu saya berapa ya tempat dia. Nah, maksudnya dalam memberikan pendampingan ya, atau hanya seorang sendiri? Saya kebanyakan sendiri sih bang. Kalau ke lapangan maksudnya. Kecuali event-event di kabupaten. Kalau kayak kemarin bisa pertemuan temu bisnis dengan mitra, saya butuh tim lah. Saya biasa bawa metodologi satu, dokumentasi satu, fasilitator saya biasa sendiri. Ya boleh lah biasa. Nah biasa saya boleh ikut. Ngikut tadi ya. Karena susah juga kalau event di luar, tapi kalau pendampingan atau meeting kampung di tingkat desa itu tuh sendiri bisa bang. Sini kita datang, udah kita langsung diskusi sama kelompok, mudah. Udah tuh. Orang belakang ni udah tek-tek kaya dah. Okey, jangan kemana-mana. Kami akan lihat sebentar. Kayak makan ni ya. Oke, balik lagi bersama saya Uniar di podcast Satu Kata di kanal Pagi United. Masih bersama saya Bang Ucup. Bang Ucup, target Bang Ucup dan Gemawan 2 tahun ke depan di wilayah koordinator wilayah di khususnya di Kabupaten Pawadu dalam 1-2 tahun ke depan. Ya, terutama untuk misalnya di Jaring Pedas ya, saya harap Jaring Pedas itu bisa menjadi organisasi gerakan yang mampu mengakomodir petani-petani yang hari ini menjual misalnya kan tahunya dengan harga yang udah ditentukan, tapi kedepannya mereka mampu bergaining langsung, memiliki nilai tawar langsung. Jadi ketika kita punya bahan baku, kita punya produksinya, kita berani katakan untuk saya tidak mau menjual kalau harganya gini. Saya mau jualnya kayak gini dengan harga yang kita tentukan. Ada rata-rata lah. Ya, rata-rata gitu. Jadi enggak pasal lah bagaimana petani itu bisa berdikari secara ekonomi di kakinya sendiri gitu ya. Kita pengen itu bang. Sejauh mana nilai pergaining petani yang didampingi Bang Ucup nih? Kalau saat ini kan memang kita baru membentuk ya, dan baru memberikan beberapa pelatihan seperti pelatihan yang terakhir itu kemarin kita pelatihan ini Pak. pelatihan kemarin ya lupa saya. Bola tadi. Banyak sih bang pelatihan-pelatihannya, termasuk pelatihan advokasi. Nah pelatihan advokasi itu juga menarik bang. Kebetulan setelah pelatihan advokasi hari ini, kan mereka kita latih untuk mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi potensi dan sebagainya. Nah kemudian di hari keduanya mereka langsung nih kebetulan di Dinas Pertanian Kabupaten Bawah itu menerima baik nih ketika kita mau mengajukan audiensi gitu. Nah terjadilah dialog di situ, kita coba audiensi, kita diskusi bersama gitu. Nah setidaknya walaupun mereka ada yang tidak terjawab dari keresahan mereka, tapi mereka mendapatkan informasi nih kami Dinas Pertanian itu. Alhamdulillah Dinas Pertanian juga
welcome bang. Jadi akhirnya terjalin nih komunikasi yang ini, dan mereka memahami akhirnya dari pelatihan itu ternyata penting gitu untuk kita tahu nih kemana arah dan tujuan kita ketika kita melakukan advokasi, ketika kita punya masalah ini, oh ternyata arahnya ke dinas ini atau ke pihak-pihak ini gitu. Jadi akhirnya jadi mereka tuh memang benar-benar langsung bilang, saya bodoh bisa pelatihan ini nih, karena saya tahu oh ternyata kalau ini kesini ini saya bisa bertanya, saya bisa mendapatkan informasi. Sementara kalau tidak berkelompok tadi itu mereka kan tidak berani juga bang, kan ketika mau ketemu sama misalnya dengan dinas gitu kan, kalau sendiri. Dan kita yakinnya bahwa organisasi itu menjadi kekuatan lah untuk petani-tani kita. Oke. Selain di Kabupaten Mempawah, kabupaten lainnya yang akan didatangi Bang Ucup ini dengan pendampingan sama tadi, koordinator tadi 5 daerah itu. Ya, itu program yang saat ini saya pegang itu kan di 5 kabupaten memang. Sama bang perlakuannya. Selain Mempawah, Ada di Sitang, Melawi, di Sabas, Kalimantan Utara, Mempawah kan. Dan memang sekarang kita lihat teman-teman juga melakukan, ya memang terkait teknis itu bervariasi ya. Ada yang teknisnya lebih memperkuat di kelompok di desa-desa, tapi juga kemudian bergerak di jaringan. Ada juga yang dari jaringan dulu baru ke kelompok-kelompok gitu. Jadi tetap kita saling berkoordinasi antara CEO di bawah, yang kita sama-sama koordinasi ketika melakukan laporan ini. Nah, nanti kita coba merefleksi lagi bang, sejak aksi tentu kita melakukan refleksi bersama gitu untuk mengevaluasi, oh kayaknya ini harus ada strategi yang lain nih untuk dilakukan nih. Nggak mesti yang dilakukan Mempawah bisa berhasil juga dilakukan di wilayah lain, karena ya kadang topografi dan potensinya berbeda. Berarti masing-masing daerah beda-beda metode. Ada yang salah juga, ada yang beda juga bang. Jadi tergantung tadi tuh bang. Kan memang kita berjuang secara dinamis bang. Nah, ini dikarenakan terakhir nih. Nanti. Kalau Bang Ucup dikasih 1 M, apa pernah dilakukan untuk lingkungan? Saya mau Ini mimpi ya? mimpi loh. Saya mau ya kayak tanam mangrove, tanam pohon buah. Karena tanam pohon buah ini kan selain hasil nanti bisa kita makan buahnya, juga berkontribusi untuk mencegah dampak dari perubahan iklim bang. Kan karena saya tidak mau nanam pohon yang musa, tapi saya coba untuk nanam pohon yang buah lah ya, ada menghasilkan yang bisa kita nikmati lah. Selain berkontribusi untuk bumi, juga berkontribusi untuk petani itu sendiri. Tanam banyak-banyak bang. Jadi kita buat kayak taman ke atau apa gitu. Kalau 1 M lumayan doang. Untuk misalnya saya kasih soal saya penuh di ini, oh itu mantap sih bang. Tanah di mana tuh? Nah itu kita bisa, kalau di desa itu bang sebetulnya masyarakat tuh dengan kemauan sendiri tuh pakai aja nih karena daripada lahan hidup yang memang belum tidak produktif, kita coba produktifkan. Oke Bang Ucup, kita dekat dah mau penghujung ngobrol-ngobrol santai gini. Seperti tamu-tamu saya sebelumnya, 1 kata dari Bang Ucup untuk para penonton pemirsa nih. 1 kata dari Bang Ucup. Untuk siapa? Untuk penonton boleh ngomong di sini, boleh ngomong di situ. Saya batin gas. Oke, Bu, masih dia. Ya mah, enggak sih bang, saya bukan di situ, maksudnya di West tadi bang. Kincah, etisi bang, kincah, dia tak sama dengan orang itu. Oke, mungkin dah di penghujung acara Bang Ucup. Saya terima kasih banyak tentang informasi edukasi yang Bang Ucup berikan. Semoga cakap-cakap kita ngomong kita bisa diterima, bisa bahasa tu bisa dianokkan lah. Aku yang lupa apa bahasa ini. Okey, terima kasih. Bersama apa lagi penghujung lupa je. Banyak pernah fikir aku. Baik, saya sudah ngobrol panjang lebar dengan Bang Ucup.
sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ucup. Siap, Tan. Assalamualaikum. Oke.